Welcome back to our channel Ngobrol Sfagda, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Oke, bersama dengan saya Aulia Rahmawati Fajri. Kali ini kita akan bahas tentang pengalaman selama kuliah di IAIN Purwokerto, khususnya di Prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah. Oke, berbicara mengenai pengalaman, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu alumni mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto. Nah, setelah berbicara mengenai pengalaman, kita tentunya akan cari tahu pekerjaan apa yang saat ini sedang digeluti oleh alumni ini. Apakah pekerjaan ini masih satu linear dengan jurusan yang kemarin? Langsung saja kita bahas bersama dengan Mas Muhammad Yusuf Malla. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Pak Aul. Iya. Gimana kabarnya, Mas, sore ini? Alhamdulillah. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah. Udah belum? Belum. Oke, alhamdulillah. Oke. Langsung aja nih, Mas. Berbicara mengenai pengalaman ya, pengalaman kuliah gitu. Untuk Mas Yusuf sendiri selama kuliah di IAIN itu seperti apa sih? Pengalamannya sangat banyak ya, apalagi kalau dari mahasiswa baru nyampe wisuda kemarin itu banyak banget pengalaman, dari mulai kita nggak bisa ngomong sampai akhirnya kita bisa ngomong di depan banyak orang. Itu salah satu proses yang banyak individu-individu yang lalui. Jadi di awal perkuliahan itu tidak menutupi kemungkinan ya, semua mahasiswa itu kalau di awal kuliah mesti banyak ngantuknya lah, ya kan? Ada salah satu banyak tidurnya di kelas. Oh, banyak tidurnya, oke. Tetapi pada udah 2 atau 3 semester itu udah mulai aktif di kelas. Jadi aktif berbicara di depan, aktif bertanya dan lain. Karena pada saat kita presentasi di kelas itu kan kita melatih mental kita untuk berbicara di depan banyak orang gitu kan. Salah satu pengalaman. Nah, terus yang kedua, dari sekian banyak dosen yang ada di jurusan BKI itu dosennya keren-keren yang pertama. Mantap. Terus sangat-sangat menginspirasi lah. Contohnya itu yang pertama ada Abah Nurma Ali Ridwan, yang dulu itu beliau adalah salah satu dosen pembimbing saya. Beliau sangat menginspirasi karena bisa melakukan terapi-terapi semacam Tibun Nabawi dan lain sebagainya. Itu sangat menginspirasi sekali. Terus ada juga seperti Pak Khalilur Rahman. Nah, dia itu salah satu dosen yang saya ngefans karena pemikirannya yang mungkin bisa dikatakan berbeda dari yang lainnya. Sangat luas ya. Oh, sangat luas sekali. Sampai dari gelap terbitlah terang itu beliau paham lah. Sangat menjiwai di dalamnya. Iya, sangat menjiwai dan sangat khatam gitu. Mantap. Oke, selain ini ya, Mas, kalau boleh tahu lulusan tahun berapa? Lulusan tahun 2020. Tahun 2020, masih hangat ya, Mas ya. Oke, mungkin gini, setelah kita berbicara mengenai pengalaman, tentu saja Mas Yusuf ini udah banyak banget ya pengalaman di akademik maupun non akademik, bukan begitu? Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Oke. Karena kan jadi nggak salah ya. Pengalamannya beda-beda gitu kan. Oke. Bukan nggak bisa jadi tolak ukur lah. Betul. Nah, untuk berbicara mengenai pengalaman setelah lulus nih dari IAIN tentunya, mungkin sempat berhenti beberapa bulan atau sempat bingung ini mau diarahkan kemana aku setelah ini kayak gitu. Gitu. Mungkin pernah mengalami kebimbangan, kegelisahan atau yang bikin overthinking kayak gitu. Ya, oke. Untuk overthinking sih kayaknya enggak ya. Oh, enggak. Okay. Soalnya kan saya itu terbiasa dengan hidup cuek. Iya, bodoh amat lah, mau dijadiin apa bodoh amat gitu kan. Tapi setelah saya itu aslinya lulus di bulan Maret tahun 2020, Min 1 minggu ternyata kita ada PSBB besar-besaran. Akhirnya diundur jadi bulan apa itu, Juni atau Juli lah, saya lupa. Nah, ya
ada rasa kecewa juga, cuman dari rasa kecewa itu bagaimana sih harus kita bangkit biar kita itu bisa untuk survive ke depannya gitu, biar kita nggak stagnan di posisi terpuruk seperti itu. Karena kalau kita sudah terpuruk, kita nggak bisa bangkit, ya kita mau jadi apa, akan selamanya jadi seperti itulah, nggak bisa berkembang gitu. Nah, dari bulan Maret sampai wisuda, karena saya salah satu wisuda online pertama di Yayan Purwokerto alumni ya. Iya, alumni wisuda online pertama di sini. Jadi itu setelah sebelum wisuda saya main ke sana kemari, bertemu saudara yang notabene dalam berpikir itu sangat luas. Banyak sekali kata-kata yang saya dapat. Itu yang pertama, gak usah pesimis, terus berkembang, karena masa depan kita nggak ada yang tahu. Oke lah kalau kita masa lalunya buruk, tapi masa depan kita nggak tahu seperti apa gitu kan. Dan dari kata-kata itu maka timbullah motivasi di diri sendiri untuk survive, untuk berkembang gitu. Dari situ mulai mencobalah bertarung dengan diri sendiri, ya baca-baca buku, baca apa gitu, yang kita suka. Terus lagi ya. Karena di dunia perkuliahan itu kan kita nggak cuma mengasah ilmu pengetahuan ya, kita nggak cuma mencari ilmu pengetahuan, kita juga harus mencari skill kita di perkuliahan. Kita itu harus bisa mengembangkan soft skill kita, harus menemukan passion kita. Kalau kata Wadek 1 ya, Pak Fuad ya, kalau kata Dr. Muskinul Fuad itu kan jangan lulus dulu sebelum menemukan passion. Jadi setidaknya kita menemukan passion dulu baru kita lulus. Tapi itu kan nggak semua mahasiswa bisa melakukan seperti itu. Makanya setidaknya setelah lulus kita harus bisa menemukan jati diri kita sendiri. Perjalanan untuk menemukan jati diri itu sangat panjang sih sebetulnya. Ada yang mulai dari SMA, ada yang di perkuliahan, ada juga yang setelah perkuliahan. Jadi kalau udah menemukan jati diri sendiri, terus dia udah tahu passionnya, udah tahu harus jalan kemana, itu enak. Jadi nggak bingung gitu loh. Nggak kepuntal-puntal ya? Iya, nggak apa ya, kayak terombang-ambing sama ombak gitu lah. Soalnya kan banyak lihatnya saya itu masih banyak orang yang terombang-ambing sama kata tetangga gitu. Ya udah lulus kok nganggur terus gitu kan. Itu aslinya kalau kita bisa menjadikan kata-kata itu sebuah motivasi, ya kenapa enggak gitu kan. Tapi kembali lagi ke diri individu masing-masing sih, bisa merubah kata-kata negatif jadi positif apa enggak gitu. Aslinya seperti itu. Lagi saya bingung. Oke. Tadi kata Mas Yusuf ini kita kudu punya passion kita ya. Iya. Kita kudu punya skill untuk nanti kedepannya di dunia kerja atau di dunia nyatanya kita gitu ya. Karena nggak selamanya kita akan bergantung dengan orang tua pasti. Nah, ngomong-ngomong tentang passion nih, kalau boleh tahu passion Mas Yusuf sendiri itu di mana ini? Berjalan di bidang konseling kah, atau motivasi, atau mungkin di yang lainnya? Oke. Jadi dari mulai awal perkuliahan sampai akhir, kenapa saya tertarik masuk ke bimbingan konseling Islam itu pertama karena baca pas waktu itu masih brosur, di situ ada pengobatan Islami. Pertama kali kepengen masuk jurusan bimbingan konseling Islam ya karena brosur itu. Terus setelah masuk ke sini kok asik juga nih, kita bisa membantu orang lain, kita bisa membantu menyelesaikan orang lain, kita bisa memberikan motivasi dan lain sebagainya. Nah dari situ dari awal kuliah nyampe mungkin pertengahan ya kali ya, sebelum mengerjakan skripsi itu masih bimbang mau jadi seperti apa. Mau jadi, ada yang ngomong guru BK aja, enak kok, nyantai gitu kan. Ternyata enggak. Setelah saya terjun ternyata enggak juga, enggak nyantai juga. Stres juga iya. Terus saya lihat
beberapa motivator bagus, tertarik nih, tertarik. Ternyata susah juga kalau jadi motivator. Kita harus lancar untuk berbicara, untuk memotivasi. Kita itu harus memiliki pengalaman, jam terbang, sama pengetahuan yang luas ternyata kan. Nah, dari sekelumit itu akhirnya berusaha mengembangkan diri, karena kan di perkuliahan juga ada mata kuliah untuk mencoba menyelesaikan masalah teman. Teman sebaya. Ya, teman sebaya, teman sebangku, atau teman yang ada di lingkup rumah. Mesti mbaknya pernah lah. Nah. Ya pernah. Nah, mata kuliahnya siapa itu pas waktu itu? Pak Zainal apa bukan? Konseling sebaya. Konseling sebaya. Iya. Ya, intinya seperti itu sih. Jadi kita itu berusaha untuk mencoba menyelesaikan masalah orang lain dengan apa ya namanya itu, kayak unsur-unsur yang harus dipegang sama konselor itu loh, asas-asasnya dan lain sebagainya itu harus tetap dijalankan. Jadi misalkan nih kita kan sebagai kaum muda ya, ya kita harus merasa muda lah walaupun ya jangan sampai merasa tua lah, walaupun umur sudah akut gitu kan. Udah akut. Iya. Jadi kita sebagai kaum muda itu harus bisa melihat mana yang harus dan mana yang tidak, mana yang harus diselesaikan dulu dan mana yang nanti gitu kan. Kalau kita untuk menyelesaikan masalah, kita harus selalu memegang asas-asas konseling. Jangan mencampur adukan konseling dengan urusan pribadi, karena itu sama sekali nggak efektif. Karena saya adalah salah satu yang menjalankan keduanya. Dan itu gagal. Berat ya rasanya ya? Berat banget. Karena apalagi kan kita kalau sebagai kaum muda, umur sebaya kita kan mesti mencari jati diri, mencari apa sih, jodoh ya barangkali ya. Sambil jalan itu. Sambil jalan gitu ya, oke. Nah, karena itu harus dipisahkan antara kita sedang mengkonselingin seseorang dan masalah-masalah pribadi itu harus dipisahkan. Sebagai konselor itu saya itu selalu mengingat kata-kata salah satu dosen, kurang lebih itu kata-katanya, jangan mencampur adukan masalah pribadi dengan masalah yang sedang kita hadapi untuk menyelesaikan klien. Jadi kita itu harus profesional, sangat-sangat profesional, karena kalau itu sudah tercampur itu akan menghambat proses konseling. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, di sisi lain juga saya mengembangkan diri di organisasi yang ada di lingkup IAIN Purwokerto. Dulu saya masuk di HMJBKI itu tahun berapa ya? 2018-19 kayaknya. Ya, 18-19 kalau nggak salah. Itu saya masuk ke HMJBKI, di situ mengembangkan diri mulai dari cara berbicara di depan umum, cara menyelesaikan masalah yang ada di organisasi. Sempet dulu itu bikin acara yang lumayan heboh ya. Apa tuh? Masa dicerita di sini ini nggak baik untuk dicontoh. Maksudnya. Jangan ya, disimpan aja ya disimpan. sebagai kenangan. Sebagai kenangan. Karena itu masalah apa ya? Karena saya bikin acara itu karena alasannya itu banyak mahasiswa terlalu banyak tugas, nyampe dia itu ngedon, stres. Ya belum dikatakan stres kali ya, apa ya? Mendekati cemas, stres ya. Harap-harap cemas gitulah. harap cemas. Ada berangkat dari situ akhirnya bikin acara yang pada saat itu lumayan wow, sampai ya ada komen-komen yang kurang baik lah. Ya itulah alur di kuliah di sini sih. Sebagai mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa, karena kan kalau kita itu hidup nggak bahagia itu kan terasa hidup di dunia itu sangat sempit, nggak bisa berkembang dan lain sebagainya. Berarti untuk sekarang nih Mas Yusuf sendiri udah kerja gitu? Alhamdulillah udah. Gimana Mas kalau boleh tahu? Di MTS Darul
Abror buka buka teja Kedung Jati. Boleh nggak? Ya, Purbalingga. Jadi apa tuh Mas? Jadi yang ngurusin anak-anak lah. Oh, ngurusin anak-anak. Guru BK, Guru guru BK. BK. Iya. Oke. Berarti masih sejalan ya dengan jurusan kuliahnya Masih, ya? masih. Cuman embel-embel Islamnya dihilangin Oke. gitu-gitu. Oke, siap. Oke. Terakhir nih Mas, untuk pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa nih yang mungkin masih dalam mencari skill atau passion di dalam perjalanan sebagai mahasiswa gitu. Pesan-pesannya tuh apa gitu? Untuk pesan-kesan sih kita harus selalu ini ya, mengembangkan cara kita berbicara, cara kita berkomunikasi dengan mungkin teman sebaya atau orang-orang yang lebih tua dari kita. Kita harus bisa menempatkan diri kita itu seperti apa gitu kan. Kalau kita berbicara dengan yang lebih tua, berarti kita harus sedikit menunduk. Tapi kalau teman sebaya ya terserahlah mau seperti apa gitu kan. Komunikasi yang pertama, yang kedua selalu banyak membaca, entah itu baca artikel, baca apa ya, buku-buku tentang jurusan lah ya gitu ya. Terus juga mencoba kita itu untuk membaca situasi yang ada di sekeliling, karena kan kalau untuk kita kan di jurusan bimbingan konseling Islam di Fakultas Dakwah itu kan semuanya mendapatkan gelar sarjana sosial. Setidaknya itu kita harus bisa melihat apa sih yang ada di lingkungan masyarakat, apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya. Nah, dari kekurangan atau kelebihan itu mari kita coba untuk angkat nih, masyarakat itu harus bisa berkembang. Itu tadi komunikasi, terus literasi, sama kita itu harus bisa mengasah ini siapa, cara pandang kita untuk melihat sekitar gitu. Soalnya dari ketiga ini nanti akan timbul satu ide-ide yang bagus buat masyarakat. Terima kasih untuk Mas Yusuf pengalamannya, cerita-cerita selama kuliah di IAIN ya. Ada mungkin sedikit kata-kata mutiara. Waduh, kata-kata mutiara. Aduh. Atau kata-kata bijak nih sebagai penutup. Oke. Yang pertama itu, Andalah yang paling mengenal diri Anda sendiri. Jadi jika Anda sedang mendapatkan masalah, selesaikan masalah itu di diri Anda sendiri, bukan orang lain yang menyelesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah diri Anda untuk bisa bermanfaat, bisa berguna untuk insan banyak, untuk masyarakat banyak, dan teruslah berkembang atau mengembangkan diri Anda agar Anda itu bisa menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat. Oke, terima kasih Mas Yusuf atas waktunya. Semoga kedepannya semakin lancar, semakin sukses. Amin. Oke, terima kasih. Jadi untuk teman-teman, sebelum kita lulus nih dari kuliah, alangkah baiknya kita mengembangkan passion kita, skill kita dengan berorganisasi, karena di lingkup kuliah ini banyak ya, banyak sekali ruang-ruang untuk kita mengembangkan skill kita gitu. Oke, terima kasih sudah hadir dalam podcast kali ini, dan jangan lupa tonton terus podcast kita Ngobras Fakda, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah di channel YouTube Fakultas Dakwah setiap pukul 5 sore. Sekian dari saya, apabila banyak kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.